Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Kita lahir ke alam semesta ini hanya jasad dan nyawa, tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak membawa pasangan, dan lain-lain. Perhatikan bayi yang baru lahir, hanya jasad dan nyawa. Jasad hidup karena ada nyawa atau ruh. Jasad dihidupkan oleh nyawa atau ruh. Kalau tidak ada nyawa, jasad tidak bisa hidup atau mati. Kalau bayi itu lahir tidak bernyawa, itu mati. Nah, jadi yang hayat atau yang hidup itu adalah nyawa atau ruh. Yang tiada lain adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakan bahwa ruh itu urusan Allah. Kami hanya diberi pengetahuan sedikit. Nah, kenapa Allah mengatakan bahwa ruh itu urusan Allah? Karena ruh adalah Allah. Tidak ada yang sempurna pengetahuannya tentang ruh melainkan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah ruhku, ruh Muhammad, ruh alam semesta. Kenapa dikatakan ruh Muhammad? Ruh artinya Allah, sedangkan Muhammad adalah makhluknya atau ciptaannya. Dari pengakuan beliau, dari pengakuan Nabi Muhammad SAW, itu satu petunjuk bagi kita bahwa Muhammad adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, sama seperti kita semua. Nah, kemudian dari ruh Muhammad, Allah ciptakan ruh manusia, namanya Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Nur artinya, ini bahasa Arab, nur artinya cahaya. Sedangkan Muhammad bahasa Arab artinya terpuji. Nur Muhammad ini ada di dalam diri manusia. Nur atau cahaya ini adalah zat Allah. Jadi pahami bahwa zat Allah yang ada di dalam diri manusia itu adalah berupa nur atau cahaya. Nah, sedangkan Muhammad artinya terpuji. Ini adalah sifat-sifat Allah. Muhammad itu artinya terpuji. Ini adalah sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Memberi. Nah, ini ada di dalam diri manusia. Karena hanya manusia yang bisa memakai ini. Hewan tidak bisa, tumbuhan tidak bisa. Makanya manusia itu dinamakan Muhammad. Karena hanya manusia yang bisa menggunakan sifat terpuji Allah. Terpuji itu artinya Muhammad. Hanya manusia yang bisa menggunakan. Hewan tidak bisa, tumbuhan tidak bisa. Yang ada di dalam diri hewan itu juga adalah Nur Muhammad. Tetapi hewan tidak bisa menggunakan sifat Allah. Makanya tidak disebut Muhammad. Tidak bisa menggunakan sifat terpuji Allah. Makanya hewan namanya bukan Muhammad. Dan hewan itu hanya ada di syariat, di kehidupan Adam. Tidak masuk di akhirat atau di hakikat. Tidak ada hewan di kehidupan akhirat atau hakikat.
kehidupan akhirat atau hakikat itu adalah makam kerasulan Rasul Muhammad di situ. Nah, hewan tidak ada di situ karena bukan Muhammad namanya, tidak bisa menggunakan sifat terpuji Allah. Makanya pejalan hakikat tidak ada yang mengkonsumsi daging hewan, karena di hakikat atau di akhirat itu tidak ada hewan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya negeri akhirat itu Muhammad hanya khusus untukmu, hanya khusus untuk orang-orang yang sudah bisa menggunakan sifat terpuji Allah. Terpuji itu artinya Muhammad. Hanya mereka yang sudah bisa menggunakan sifat terpuji Allah, sifat Muhammad Allah. Ada petunjuk dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah mengandung Fatimah As-Zahra itu hanya memakan buah dari surga. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak menyentuh istrinya. Ini adalah petunjuk untuk kita semua, bahwa di kehidupan akhirat itu tidak ada memang daging, tidak ada daging hewan, hanya buah-buahan di sana, hanya nabati. Sedangkan di kehidupan dunia atau syariat atau Adam itu adalah kehidupan hewani. Nah, kemudian Siti Khadijah melahirkan Fatimah As-Zahra. Fatimah As-Zahra tidak pernah haid. Nah, ini juga satu petunjuk bagi kita bahwa di makam kerasulan atau di kehidupan akhirat atau hakikat itu adalah bab kesucian. Jadi kita bisa membedakan mana manusia yang masih di kehidupan dunia dan yang sudah bisa masuk ke kehidupan akhirat atau hakikat. Walaupun dia sudah mengalami kebangkitan spiritual atau kelahiran kembali, tapi kalau dia masih mengkonsumsi daging, itu berarti kesadarannya belum masuk di sana, kesadarannya belum sampai. Saya kira cukup sampai di sini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Wardarida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.